saja. Tolong lepaskan. Lepaskan Meong, dia tidak bersalah. Dia tidak tahu apa-apa. Maimunahlah yang sudah mencuri kalung itu. Karena dia terhipnotis oleh Saman. Meong tidak tahu apa-apa, lepaskan dia. Ya Allah. Mulai sekarang, kamu jangan deket-deket sama Meong. Bukannya Papi selama ini suka sama Meong. Papi minta, Baim. Kamu nurut sama Papi. Ini semua demi kebaikan kamu, Baim. Meong juga sayang sama Aim. Meong juga gak mau kehilangan Aim. Aim cuma baik ya. Gak boleh kesal. Lihat dong, itu Meong deket banget sama Baim. Udah kasih kesempatan terakhir kalinya buat si Baim. Ntar kan abis ini elu. Tapi katanya bokap Baim, Pak Ramadan udah ngebolehin Baim deket-deket sama Meong. Oh iya bener itu kalau itu. Udah tenang aja. Si Meong tuh nganggap si Baim cuman temenan. Jadi lu masih punya jalan buat deketin si Meong. Set tinggal nikung. Jadi tenang aja. Dapet. Lo Ya. mintain nomor HP-nya Pak Ramadan cepet. Sekarang. Buat apaan? Sekarang ini penting. Penting apa Masa sih? depan negara. Lu aja bukan orang penting. Cepet. Apa sih? Ayo udah. Aduh. Hey Doer, jadi berhubung bisnis Eike sudah menjulang, laris manis, sukses, Eike berencana untuk tinggalnya di apartemen. Eike mau pindah dari kampung Kumuh Injang. Alamak Jang Bella, kau kan tahu kalau misalnya biaya hidup di apartemen itu kan mahal. Mana aku sanggup. Lagi pula Bella, kan usaha batuk akik aku itu masih sekitar kampung, belum internasional. Nggak mungkin lah Bella. Aduh Doer, udah deh keputusan Eike tuh udah final. Eike tetap mau tinggal di apartemen. Eike nggak mau lagi tinggal di kampung Kumuh Injang. Bella, kau jangan maksa-maksa lah Bella. Itu nggak mungkin ya nggak mungkin. Nggak benar itu Bella. Masa bodo amat sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, Pak RW. Pucuk dicinta belum tiba. Pak Bonar sama Ibu Bonar ketemu di sini sama saya. Bayar kontrakan 2 bulan. Oh, Mister Onde-Onde mau minta uang kontrakan. Aduh, tenang aja. Eike udah kaya kok, banyak duit Eike. Nih. Nggak usah dihitung. Kembaliannya ambil aja buat beli kopi ya. Itu nama betul. Bapak-bapak, ibu-ibu tolong dengerin ya. Eike baru aja ngasih uang kontrakan yang terakhir. Dengar, yang terakhir. Eike kontrak di rumah Kumuh Indah. Karena Eike mau pindah di apartemen. Di garis bawahin apartemen. Sesuai dengan nama Eike. Salsabila Emberan. Cocok kan? Ya udah, bye. Pak RW, Pak Ustadz, atas nama istriku, aku minta maaf. Istriku emang kayak gitu, ngerti kan? Ngerti sih ngerti Pak Bonar. Tapi Pak Bonar juga nggak gitu-gitu juga, keles. Pak Bonar itu kan pemimpin buat dirinya. Laki-laki itu dalam Al-Quran kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin buat perempuan. Lihat aja punya bini model macam kayak begitu, apa kata orang. Jadi sebagai pemimpin itu mesti nasehatin. Itu namanya sifat sombong, Pak Bonar. Apalagi Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan dalam sabdanya, faqala Nabi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Artinya kata Nabi besar Muhammad SAW, tidak bakal masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada sifat sombong seberat biji darroh. Nah kalau misalkan istrinya aja model macam kayak begitu, bagaimana suaminya? Berarti suaminya nggak bisa ngedidik. Dan Pak Bonar mesti tahu, kalau misalkan istrinya Pak Bonar masuk neraka, Pak Bonar juga bisa jadi masuk neraka. Alamak Jang, Pak Ustadz, maksud Pak Ustadz, aku juga bisa masuk neraka begitu? Iya, kan bagaimana imam, dia mapan makmumnya, berarti kan Pak Bonar jadi imamnya.
Pak Bonar mesti ngurus yang baik-baik, makanya. Ngeri kali Pak Ustadz. Nggak mau lah aku masuk neraka. Mbak Sabah, nasihati dia. Oh. Ya, itu tanggung jawab Pak Bonar tuh sebagai suami. Iya. Ya, kalau gitu terima kasih banyak. Pak Ustadz, Pak RW, saya mau masak dulu. Nanti dimarahin sama istri saya. Oh iya, iya. Silakan, silakan. Ngapain sih ngintipin mereka berdua? Yang ada dulu tambah panas nanti. Itu udah pasti. Tapi masalahnya ini ada acara spesial yang harus dinanti-nanti sama kita. Tunggu bentar. Udah ngumpet dulu, ngumpet ntar ketahuan. Acara apaan? Ntar ketahuan. Ngapain ngundang di sini? Biar si Baim dimarahin deket sama si Meong. Oh, lu jahat lu pikirannya. Gimana? Enak kan? Banyak banyak. Meong. Aduh Meong, minum dulu ya, minum. Kamu kenapa? Meong. Meong. Aduh, maaf ya Mbak, maaf. Iya, Mas gimana? Meong. Udah. Aduh, maaf ya Mbak. Papi kok bisa tahu aku ada di sini? Kenapa kamu? Kaget? Kamu ini kenapa sih, Baim? Papi kan sudah bilang sama kamu, kamu jangan berhubungan dekat dengan Meong. Meong nggak pantas buat kamu. Kamu sekarang pulang. Papi tunggu di rumah. Tapi Pi, Meong. Kan, Dong Meong bilang apa kan? HP-nya mana lagi sama Meong?
Meong. Apa lagi? Meong, tunggu Meong. Maaf ini dia. Oh, iya Mbak. Anak orang dimarahin, lu senang-senang aja. Ini bagus. Berarti strategi gue berhasil. Nelpon, berhasil. Oh, so smart. Lu bilang ke Om Ramadan kalau si Baim sama si Meong di sini. Iya dong. Makanya makasih nomor telepon itu sangat berguna, men. Lu teman yang baik. Jahat lu ya? Kok jahat sih? Ya itu kagak ngasih tahu gue. Jahat gimana? Itu kan emang tujuan. Sudah ada tujuannya pasti, jelas. Beritahu Om Ramadan biar datang ke sini. Udah sih. Biar yang tambah deket ya. Iyalah. Bener. Ini Mbak. Makasih ya. Mas, saya mau pesen yang... saya mau pesen makan. Jadi lu yang ngadu ke bokap gue? Lo pasti cemburu kan? Karena Meong lebih milik gue daripada lo? Kesabaran gue udah habis, Ril. Gue minum dulu deh. Iya, minum dulu deh. Nih, yang gue. Biar tenang. Biar terima aja. Gak usah ikut campur lo. Omongan gue. Aduh, udah dong, jangan berantem. Lu sih berdua gimana sih? Meong, iya makanya lihat Meong. Nggak usah perhatian sama Meong. Abis dia berantem mulu kayak berdua. Meong pucing nanti lama-lama Meong bisa buta kalau kalian berantem mulu. Ha? Meong nggak suka ya kalau kalian berantem mulu. Meong nggak mau temen sama kalian berdua kalau begitu. Ayo, aduh, dia kabur. Udah ya. Meong bilang, Baim gak usah deket-deketin Meong. Supaya Papa Aim tuh gak marah sama Meong. Meong capek. Meong. Papi, setelah Eke hitung-hitung dutanya nggak cukup buat sewa apartemen, apalagi buat beli. Lagian itu motornya kan juga kreditnya belum kelar. Alamak Jang Bella, benar kan aku bilang. Makanya kau itu harus hati-hati Bella. Kalau terbelit sama utang, bahaya Bella. Ya utang ye, bayarnya pakai abose, pakai berlian Eke. List deh. Bu Bella masih di sini. Gak jadi gitu nyewa apartemen. Iya ya, kirain udah pergi. Kok masih betah ya tinggal di kampung kumuh begini? Apose you berdua tiba-tiba muncul kayak hantu terus nyindir-nyindir Eke. Nggak penting banget sih, udah sana. Nggak level banget ngobrol sama ye berdua. Udah pergi sana. Ibu-ibu, maaf ya. Terima kasih udah diingetin. Tapi permisi dulu ya. Ada urusan aku sama istriku. Ya udah deh Pak, kami permisi ya. Terima kasih ya Bu ya. Macem-macem aja ini ya. Bella. Sebenarnya tuh ada apa sih? Aim sama Ale berantem. Mama dan sama Ale sama Eyong. Yang pucing sama Mama Eyong bocak. Wah, biarkan. Itu siapa? Cara Fatma, kalau bisa gitu, istrinya main. Mau pinjar, harus rebut kembang kamu. Sampai jatuh. Siaman, mana siamannya? Sebenarnya ini kucing, apa hantu ya? Sebentar lagi nyari Siaman, Siaman! Kok ada di
belakang ya tadi kita di depan. Hai, apa kabar? Kamu mau ngambil kalung ini? Ayo ambil dong. Serius? Bener? Kok dia lagi baik? Ada apa ya? Pasti ada maunya nih. Aduh bro, cucu bro. Rasain lo Meong. Terus sekarang apa bro? Sekarang, aku akan mengambil jiwa kucing dari dalam tubuh Meong. Raja kucing. Bro. Aduh, bro. Meong. Bang, Meong mana? Kok gak kelihatan? Gue juga gak tahu, man. Gue juga cemas mikirin dia. Heran juga ya, si Meong nggak biasanya. Biasanya jam segini udah ada di rumah. Lu juga sih, Un. Gua udah bilang tuh, lu jangan galak-galak sama si Meong. Dia jadi nggak betah di rumah. Marahin Meon. Meon kagak pernah marahin Meong. Malah Meong sayang banget sama dia. Mana jadi Meong disalahin? Kalau gitu, di mana dong dia sekarang? Abang bolok dipiara. Dari tadi ini kita lagi ngomongin si Meong kemana, si Meong di mana. Abang kagak denger apa? Buset dah bang. Tahu. Di mana? Bagus atunya. Kalau si Meong teh nggak akan balik lagi ke sini. Pasti kamu seneng kan sayang? Iya apaan sih sayang-sayang? Tapi emang bener sih, Lia seneng banget. Moga-moga Meong gak akan pernah balik lagi ke rumah ini. Biarin aja jadi gembel di jalan. Tenang aja Neng Alia. Meong mah kucing kampung. Palingan juga sukanya di jalanan.
sadar-sadar juga. Meong, aduh. Nyamai sama Bang Miun pasti sedih banget nyariin Meong. Meong. Lebih baik Meong aku bawa pulang aja ke rumah Bang Miun. Meong. Aku nggak boleh kelihatan sama mereka. Ya Allah, itulah hati seorang ibu yang gak bakalan kuat kehilangan anaknya. Meong, bangun Meong, jangan tinggalin dia Meong. Meong, Meong bangun. Ya Allah, pengen banget gue ngasih tahu si Mai kalau si Meong itu anak kandungnya. Tapi selalu aja gagal ngasih tahu soal ini. Meong, lu kenapa Meong? Udah, kita masukin dalam, dingin di sini. Oh ya, Gotong ya, Masya Allah. Pelan. Masya Allah. Ayo Bang, angkat Bang, Masya Allah Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, awas, amin tuh. Tolong sembuhkan Meong ya Allah. Kasihan dia. Awas, Selimutin Bang. Oh, Meong. Un, gue bingung, Un. Ini gimana ceritanya sih Meong kok tiba-tiba ada pingsan di teras lu? Itu, Un begini ya, kalau emang lu udah nggak bisa ngurus si Meong ya, gue ngerti dah, lu kan punya usaha angkot mau bangkit lagi nih. Udah, si Meong tinggal di rumah gue aja, ya. Meong juga nggak tahu perkaranya gimana nih. Tahu dia ada di teras. Gue tahu, ini pasti perbuatan si kucing hitam, si Saman itu. Meong, 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 Meong sadar. ya Allah, Meong, ya Allah Meong, Meong, ya Allah Meong, alhamdulillah lu sadar Meong. Meong lu kemana aja sih? Meong, jangan tinggalin Nyak lagi ya Meong. Nyak khawatir banget sama lo. Ya Allah Meong. Meong akan ninggalin Nyak kok. Meong kan sayang sama Nyak. Iya, Nyak juga sayang sama Meong. Ya Allah, pengen banget gue ngasih tahu si Mai kalau si Meong itu anak kandungnya. Tapi selalu aja gagal ngasih tahu soal ini. Meong, lu perginya kemana sih? Iya, Meong. Lu pergi kemana ya? Kok nggak bilang-bilang Babe sih? Udah, gak usah ditanya-tanya, biarin aja dia istirahat dulu. Dia kan biasa pergi jauh. Akhirnya pulang sendiri. Kalau nggak gini deh, Meong kalau mau kemana-mana ya, ajak engkong. Ya, jadi Meong nggak bakal kesasar. Meong nggak kesasar. Cuman Babe yang keder. Muter-muter keder alias kesasar. Maaf ya Meong ya, udah bikin kalian khawatir. Nenek maafin Meong, Meong jangan jauh-jauh lagi ya perginya. Biar lu aman ya. Deket-deket aja perginya ya. Lu kenapa?
Mai, lu kenapa, Mai? Gini. Mai, lu istirahat aja biar yuk. Kenapa lu kenapa? Meong nggak usah, lu sini aja. Meong istirahat aja sayang ya. Ya nggak apa-apa, cuma makan doang. Meong, jangan ikut-ikutan. Nanti Nyak Maimunah sama Pak Mimun ada yang urus ya. Udah. Meong kudu istirahat supaya jangan sakit ya. Dengerin nih ya, Bi Neneng ya. Jadi anak teh masih sabar. Biar aja Meong balik lagi ke sini. Habisnya kita mau ngapain lagi coba? Kita teh nggak bisa ngusir si Meong. Kecuali Neng Alia punya ide. Biar nanti nih Bi Neneng yang singkirin. Sabar. Ngomongnya aja gampang. Ngejalaninnya kan susah. Bi Neneng ini nggak pernah ngerti perasaannya Alia. Neng Alia sayang. Ngapain? Ini. Sadar. Neng Alia, Bi Neneng teh udah pasti tahu perasaan kamu. Jelek-jelek gini teh ya, Bi Neneng teh yang lahirin kamu, ibu kandung kamu. Jadi dia tahu atau perasaan anaknya, ya. Sebelum juga kali. Biar kayak di sinetron atau yuk pelukan mati. Apaan sih? Ya, gimana nih? Kenapa ya, Nya ya? Wah, buset. Oke, sudut poin aja ya Bang Yusman yang paling ganteng. Yuk, jangan bercanda dong. Siar jadi kucing kalau ngomong. Iya. Oke. Bang Syaman yang paling jago. Jadi kita nih pengen minta diajarin ilmu silat, ilmu kanuraga kayak di film-film kolosal. Supaya kita bisa jago, supaya kita bisa membela diri dari kejahatan dan membenarkan yang baik, membela yang benar, membela yang baik. Kita jadi pahlawan. Dan kita tidak akan menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Betul kan? Betul. Wait. Kalian akan belajar silat. Serius? Dan gue yang bakal ngajarin kalian. Kalau sih, yang bener ngajarinnya tapi. Gue tahu lo semua itu pengen minta diajarin sama si bro buat ngalahin gue kan. No way, gak bisa. Nah ini gimana sih kita seru begini-gini nih? Kagak jelas banget. Aduh, bawel banget sih. Gue itu kan cewek, jadi peraturannya itu beda. Udah deh, terus. Nggak tahu apa, gue lagi puasa nih, aus. Iya capek, ada. Tahu orang puasa juga nih haus tahu. Wah, buset. Terbang begini. Oke, sekarang kalian harus naik ke atas pohon. Tapi karena kalian gak bisa langsung loncat tinggi kayak gue, ya coba aja semampu kalian. Tapi ingat ya, mesti sampai tempat duduk gue. Ah lu ada-ada aja deh kadang-kadang. Udah kagak usah yang gampang-gampang deh ah. Ribet aja lu hidupnya. Kenapa? Pada gak berani? Takut? Ya udahlah, lupain aja mimpi kalian buat dapetin ilmu silat. Males gue jadinya. Iya, nih. Kita bakal lakuin apa aja yang penting bisa silat. Oke. Udah, ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
ular tuh, Dok. Aduh. Waduh, Maco gimana nih? Aduh, itu ular gede banget gede. Waduh, scare nih gua nih. Aduh, Dok. Waduh, gaswat nih. Dok, turun aja yuk. Kita turun gimana cerita lewat mana itu jalan kan ketutup tuh diblokir sama si ular. Aduh, ya mau kagak mau loncat lah. Kagak ada jalan lain, Dok. Aduh. Lu yakin lo? Ya udah loncat aja deh. Gue sih kagak yakin, Bray. Ular ya, Dok. Makin dikit, Dok. Ini Gimana gimana, ini, Dok? Dok, makin dikit, Dok. Aduh, gimana, Dok? Udah loncat aja, Dok. Ayo, Dok. Ini lompat. Nah lu bagaimana sih? Ayo berdiri. Ini apa-apaan sih? Pasti kita berdiri saat kayak begini. Aduh, gimana sih? Emangnya kalian nggak ngerasain, nggak ada perasaan apa gitu? Kalian tuh baru aja mendapatkan ilmu silat yang sangat besar, tau nggak sih? Hah? Ilmu silat? Gimana cerita kita bisa dapat ilmu silat? Mana buktinya kalau kita udah dapat? Kagak kerasa apa-apa, kerasa sakit iya? Iya, gue malah berasa sakit nih. Aduh. Aduh nih ya, nih ular yang tadi kalian lihat tuh, itu dia menyalurkan kekuatannya dia melalui ranting pohon. Habis itu pohonnya menyalurkan kekuatan dari ke kalian. Maksudnya gimana sih? Lu kagak jelas dah lu orangnya. Ya lah, kalau emang kita udah kuat, buktinya mana? Mau buktiin? Nih gampang banget caranya. Lu coba aja tuh ngajak berantem preman-preman pasar atau penjahat-penjahat siapa kek. Nanti pasti lu bisa sendiri deh. Jadi kita langsung tes buktiin aja langsung gitu. Akhirnya Edo CS jadi orang sakti. Gila sih, udah coba yuk. Oke, gue coba ya. Makanya, nyetawel dulu. Kuat. Kayak temen gue Jal. Kalau saya umurnya kagak panjang lagi. Mai, dari kuburin belakang rumah aja ya, Bang. Biar Mai bisa nengokin rumah. Dekat sama orang-orang yang Mai sayang ya, Bang. Mai, lu jangan ngomong gitu dong. Lu harus yakin bisa sembuh, Mai. Gue berdoa sama Allah. Lu harus sembuh, Mai. Kan umur ada yang baru, Bang. Mai, ya Allah, Mai, gue siapin mobilnya, kita ke rumah sakit ya, Mai, ya Allah, Allah Akbar. Aduh gimana nih? Ratu, tau cepat ada kucing belajar, Ratu. Kayak kata Ratu ada 2 cara buat nyembuhinnya. Kalau sama cepat tinggal Raja Kucing kan cepat kasih tahu Ratu, dia nggak mau kalau nyamai kayak gini. Aduh, tolong udah gagal ambil kalung dari Syamah. Meo nggak mau gagal lagi nyamatin Nyamai, Ratu. Meo pengen sembuhin Nyamai. Meo mau, Ratu. Meo harus ketemu sama Raja Kucing. Meo mohon banget, Ratu. Dengar-dengar di kampung kita ada yang suka malak duit anak kampung kita ya? Duit-duit biasa gitu, preman-preman so jagoan. Dengar-dengar sih gitu. Dengar-dengar sih gitu, Dok. Mukanya so jagoan. Kalau ada orangnya sekarang mana nih? Gue gebugin tau gak lu? Gue jadiin perkedel bakar. Hei, diam!
Mana orangnya, mana? Hei, diam! Gua kasih tahu di sini kagak ada palak memalak. Hah? Lu jangan jadi jagoan di sini. Hah? Maaf. Saya kan nggak tahu nih, kita nggak tahu ya, nggak ada malak-malak kan? Yaudah, kalau emang nggak ada malak-malak, mendingan gue yang malak lo pada. Serahin duit lo sekarang, serahin duit lo sekarang, atau lo gue jadiin perkedel bakar goreng rebus terserah lo pilih dah. Lo bocah kemarin sore udah pada belagu banget sih. Lu nantangin kita ya? Senjatanya, ayo! Lagi. Lagi. Dok, kok sakit sih, Dok? Lu makanya lu jadi anak jangan songong sama orang tua. Makanya udah jangan nakal. Masih itu aja lu udah keok, ah? Makanya sok jago. Mendingan lu sekolah aja yang benar, biar rajin, biar pintar, biar jadi anak yang soleh. Ngerti lo? Ngerti gak lo? Jangan ikutin gue ini preman nih, kita preman. Ikutin lo. Mendingan lu minta duit sama Pak emak lu ya. Beli baju, seragam lo, sama buat jajan lo. Udah, pulang lo. Pulang lo. Pulang. Pulang cepat. Bajunya gimana, Bang? Pulang cepat. Aduh, Miun, bagaimana ceritanya sih si Mai bisa kagak ada di kamarnya? Lu mah keterlaluan banget, bini sakit bukan lu urusin, gimana sih? Iya, si Meong juga nggak ada di kamarnya. Hah? Meong nggak ada di kamarnya? Copot 78 12 92. Aduh, kelak ya. Neneng napas lah. Kenapa lu? Neneng teh ya, udah cari di rumah, sekitar rumah, di rumah-rumah. Itu teh Meong teh nggak ada, ibu angkat juga nggak ada. Atau mungkin teh mereka pergi berduaan gitu? Pergi berduaan kemana? Gimana sih, udah taunya tuh lagi sakit, malah dibawa pergi-pergi. Kalau nyampe kenapa-napa gimana? Emang Meong mau tanggung jawab? Aduh. Aduh udah, apa iya si Meong ngajak Mei? Terus dibawa kemana dong, Mei? Apa mungkin? Oh enggak. Neneng mah yakin ya. Neneng mah bisa memastikan ya. Si Meong itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ibu angkot kan lagi sakit. Si Meong membawa ibu angkot ke tempat yang sepi. Terus dia menyuruh menandatangani surat warisan. Yakin, Neneng mah yakin. Ya. Surat wasiat. Lu ya, kalau ngomong asal nyablak aja. Lu punya otak soal warisan bener. Kalau si Meong nggak bakalan, dia orang polos begitu. Salah. Salah we. Gua nggak doyan salah we, gua doyan cepet. Capek deh. Ya. Mana ya? Apa lu? Bukannya bingung lu, pelongo-pelongo aja. Meong juga nggak kepikiran sampai ke sono. Ini mungkin nggak ya? Mungkin si Meong tuh bawa si Maimunah ke tempat pengobatan alternatif. Nggak mungkin, Kong. Meong tuh mana ngerti begituan. Alia, lu denger ya. Si Meong itu kalau pergi jauh-jauh perginya. Dan dia gampang bergaul. Nah, mungkin aja ada temennya yang kenal pengobatan alternatif. Ayo. Kalau emang bener Meong ngajak si Maimunah ke sono, Meong jadi khawatirnya apa takut-takut apa si Maimunah keluar. Lu mah khawatir doang, cariin dong lu tuh si Neneng udah nyari kagak ada ya? Kalian udah jauh pisan. Ih, kerjanya bikin masalah mulu. Semua gara-gara Meong. Lu. Bisa. Udah Meong aja. Udah jangan.
di tempat Raja Kucing? Sebenarnya kita hampir sampai, tapi tidak ada yang tahu pasti di mana sebenarnya Raja Kucing itu bertapa, Meong. Terus dia gimana? Jadi dong. Aku paling tidak bisa jika ada orang mengganggu sembediku di sini. Mama kesini cuma minta pertolongan doang kok. Meong cuma pengen minta Nyamai disembuhin aja. Aku tidak ingin mendengar alasan kalian. Hentikan! Raja Kucing, hentikan, kasihan Meong! Meong! Jangan! Hentikan! Hentikan! Meong! Jangan! Hentikan! Hentikan! Jangan! Terus aja. Terus sakit kayak apa? Yang penting Nyamai semua. Apa? Meong! Sayang sekali dengan Nyamai. Mana di tempat terus pukul! Pukul! Terus pukul! Meong, udah! Terus gak apa-apa. Yang penting Raja buat. Yang penting Raja mau ngapain yang penting. Nyamai sembuh. Cepat Raja cepat. Kenapa aku harus menyembuhkan dia? Karena Meong sayang sama Nyamai Raja. Aku juga pernah merasakan kehilangan orang yang tersayang. Sampai saat ini, hatiku masih terluka. Kehilangan anakku, Nadine. Baiklah. Aku bersedia menyembuhkan Nyak Mai. Tapi dengan satu syarat. Meong gak ngelakuin apapun. Yang penting Nyamai sembuh. Apa? Syaratnya adalah kau harus membalas kematian anakku, Nadine. Utang nyawa dibalas dengan nyawa. Bagaimana, Meong? Dengan syaratnya. Mana nih? Meong ada pilihan demi kesembuhan Nyamai. Bagus. Aku akan sembuhkan Nyak Mai. Makasih Raja. Meong! Duh, kok perasaan Ben gak enak ya? Apaan sih? Gak ada apa-apa. Gak enak gitu ya? Aduh. Gak lihat apa? Muka gua ganteng gini.
Muka ganteng apaan itu pakai topeng? Lagian ngapain sih itu pakai topeng? Nakutin aja. Kita tahu lagi nonton film horor. Itu mau kasih surprise buat Meong, tapi caranya kayak gini. Surprise apaan begini? Dia pasti seneng, seneng dong. Aduh Ariel, kau pakai beginian, si Meong jadi ilpil. Gimana sih lu? Mendingan lu bikin acara sesuai tema Ramadan. Nah, begitu. Cerdas. Iya dong. Buka bersama. Oh iya. Ah, cakep ide lo. Bener kan? Iya. Buka bersama sama Meong. I'm so smart, man. Lu nakutin pakai beginian. Meong jadi ilpil dong. Buka bersama. Aduh, koknya belum sadar juga ya? Meong. Meong. Nya. Meong. 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 Kenapa Nya ada di hutan, Meong? Kok Nya ada dalam gerobak? Gimana ceritanya sih, Meong? Maafin Meongnya, tadi Meong ngajakin Nya nyari udara segar, terus ketemu orang, akhirnya Nya diobatin. Maksudnya Nya diobatin alternatif gitu? Terus mana orangnya? Orangnya mana yang ngobatin Nya? Ya orangnya udah pergi, kan pasiennya banyak. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa deh Meong. Nya tuh ngerasa udah sehatan. Nya udah ngerasa sembuh. Nggak sakit lagi. Udah sehat banget ya Allah. Alhamdulillah Meong. Ya Allah Meong, makasih banyak ya. Ya Allah Meong. Meong, tapi yang lain mana kayak Babe, Engkong, Nya. Kok nggak diajak? Loh, Mem minta maaf lagi ya. Kalau Meong ajakin mereka, pasti mereka marah sama Meong kan. Nya lagi sakit. Meong kan gak tega kalau ngeliatinnya sakit terus, jadi Meong ajak jalan-jalan aja supaya Nya gak stres. Ya Allah Meong, lu memang anak yang baik banget. Pasti orang tua lu bangga punya anak kayak lu. Masalahnya, kenapa Meong? Meong kan gak ada orang tua. Pokoknya Nya doain semoga Meong cepat ketemu sama orang tua Meong. Sekarang Meong anggapnya orang tua Meong dulu ya. Ini.